It's time to 14 Pro. Let's go. Menurut gua ini adalah saatnya kalian untuk beli iPhone 14 Pro. HP ini value for money banget buat kalian yang mau cari iPhone dengan model terbaru, bahkan jika dibandingkan dengan iPhone 15 series sekalipun. Di atas kertas spesifikasi emang relatif sama, tapi banyak plus point juga yang bisa kalian dapetin di 14 Pro ini. Gue yakin nggak semua orang yang pengen beli iPhone akan maksimalin semua fitur yang ada di dalamnya. Pasti ada beberapa yang lebih mementingkan penggunaan iPhone untuk lifestyle misalnya, tentunya dengan cara show off. Jadi apakah 14 Pro ini bisa memenuhi kebutuhan tadi? Menurut gue bisa. Bagian belakangnya punya material frosted glass, dan di bagian frame sampingnya ini kalian dapetin luxury glossy stainless steel-nya, yang menurut gue itu terlihat lebih mewah ketimbang titanium finish di 15 Pro series. Front design kalian dapetin layar 6,1 inch Super Retina HDR OLED yang kualitas warnanya gue rasa nggak perlu diragukan lagi. True Tone, Dynamic Island, Always On Display, dan Pro Motion Display merupakan beberapa fitur yang ada di seri iPhone terbaru, tersedia juga di 14 Pro ini. Dimensi ukuran bodi juga 99% sama dengan 15 Pro, termasuk desain layout triple kamera bobanya ini. So, buat apa beli iPhone baru kalau secara look aja masih sama? Kapasitas storage 14 Pro gue ini 128GB, yang kalau ditanya cukup atau enggak, jawabannya enggak. Gue sering pakai iPhone ini buat kebutuhan konten, ambil B-roll, bahkan A-roll sekalipun, sebelum sekarang gue beralih ke Canon R10. Itulah kenapa gue tetap berlangganan iCloud Plus yang 2TB bahkan, tujuannya untuk menghindari storage penuh di kemudian hari. Mungkin untuk sebagian orang, pengalaman gue ini nggak relevan, tapi paling nggak lu ngerti penggunaan gue seperti apa. Kamera iPhone 14 Pro untuk mayoritas orang gue bisa bilang ini udah lebih dari cukup. Triple kamera sistem 48MP wide lens, punya hasil yang natural layaknya pada kamera iPhone lainnya. Terlebih di 14 Pro ini kalian bisa dapetin resolusi besar 48MP dengan tambahan fitur yang bernama ProRAW Max. Fitur ini emang jarang gue gunain karena makan size file yang besar untuk setiap fotonya, jadi paling gue perluin kalau ada kebutuhan konten tertentu aja. Sisanya standar mode aja udah cukup. Lensa lainnya kayak biasa 12MP ultra wide dan 12MP telephoto lens yang untuk gue pribadi hasilnya so-so aja. Nggak banyak berubah dari seri sebelumnya. Tapi mau gimana pun hasil kamera 14 Pro ini tetap jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Sisanya apa sih? Chipset. Emang semaksimal apa penggunaan chipset di iPhone kalian? A12 Bionic di iPhone 11 aja itu udah cukup banget untuk jalanin aplikasi dan game-game menengah ke atas. Apalagi A16 Bionic di 14 Pro. Kalian bisa gunakan chipset itu untuk berbagai hal berat seperti editing video, bahkan gaming. Tapi untuk gue pribadi, scrolling Instagram, TikTok, dan YouTube adalah cara gue untuk memanfaatkan chipset dari suatu iPhone. Yes, you get the point. Battery life, not bad. 100% baterai kalian bisa pakai seharian sampai malam, dengan catatan tanpa aktivitas berat kayak gaming atau editing video. Ya kayak aktivitas gue tadi aja lah, scrolling, like, comment, and lock. Fast charging udah pasti hal yang wajib untuk sebuah smartphone saat ini, walaupun cuma support sampai 25 watt aja, tapi harusnya ini udah cukup cepat untuk sebuah iPhone. Yuk kita ambil kesimpulan. Pro series iPhone 1 tahun sebelumnya, itu selalu dibanding-bandingkan dengan Pro series yang terbaru. Dan biasanya orang cenderung Pro ke iPhone yang terbaru. Karena daily gue sekarang adalah 15 Pro. Jadi gue bisa compare langsung penggunaan antara 14 Pro dan juga 15 Pro. Kalau bukan karena USB-C dan bobotnya yang lebih ringan, mungkin gue akan stay di 14 Pro. Sesimpel itu. So, see you next time.